البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Kita masih di muka surat 70. Al-Wilayatut Takwiniyah. Ini tajuk atau judul yang dibuat oleh Khomeini dalam kitab dia Al-Hukumah Al-Islamiyah. Wilayah yaitu kepengurusan, takwiniyah, pembentukan, penciptaan. Wa subutul wilayati wal hakimiyati lil imam. Pastinya wilayah yaitu kewenangan, wal hakimiyah kepemimpinan untuk imam. La ta'ni tajarrudahu an manzilatih. Bukan memaksudkan dia itu lepas atau kosong dari posisi dia. Alladzi hiya lahu indallah, yang mana ini menjadi milik dia di sisi Allah. Cuma tahu dari mana engkau bahwasanya wali fulan atau imam fulan itu memiliki posisi itu di dekat Allah Ta'ala. Wala taj'aluhu mithla man adahu minal hukam, dan tidak menjadikan dia itu seperti orang yang selain dia dari para pemimpin. Fa inna lil imami maqaman mahmuda, karena seorang imam dia memiliki posisi yang terpuji, wa darajatan samiyah, dan derajat yang tinggi, wa khilafatan takwiniyah, dan kekhilafahan untuk mencipta, takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha, yang mana akan tunduk kepada kewenangan dia dan dominasi dia, jami'u dzarrati hadzal kaun, seluruh dzarrah di alam semesta ini. Ini khayalannya Khomeini. Imam itu maksum, boleh mencipta segalanya. Memang selalu yang namanya Syiah dengan Sufiyah itu akidahnya berdekatan. Masalah syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, masalah keyakinan yang berlebihan terhadap keluarga Nabi. Cuma kalau Syiah manggilnya apa? Sayyid. Kalau Sufiyah manggilnya apa? Habib. Tapi intinya sama, disikapi bagaikan orang yang maksum, keluarga Nabi itu dijamin terhapus dosanya walaupun tidak beribadah dan seperti itu untuk orang-orang yang ekstrim. Wa inna min daruriyati madhabina, kata Al-Khomeini, dan sesungguhnya termasuk kepastian daruriyat, kepastian yang sampai apa itu ittarul qalbu ila qabulih. Ini makna daruriyat, saking pastinya sehingga hati itu terpaksa menerimanya, saking pastinya. Ini daruriyat. Kepastian madhab kami apa? Annali a'immatina maqaman, bahwasanya para imam kami itu memiliki suatu posisi la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, yang tidak dicapai oleh malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutuskan. Ini keyakinan separah itu, naudzubillah. Sama seperti ucapan orang-orang Sufiyah yang ekstrim, mengatakan wali itu posisinya lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Alhamdulillah, keyakinan kufur seperti itu. Wa bimujibi maladaina minar riwayati wal ahadis, dan dengan perkara yang diwajibkan oleh apa yang kami miliki berupa riwayat-riwayat dan hadis-hadis. Riwayat siapa dan hadis siapa tak jelas. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab mereka selalu apa? Rawaina an Abi Abdillah, tak jelas siapa Abu Abdillah. Banyaklah Abu Abdillah itu. Langsung mengatakan qala Rasulullah, atau langsung mengatakan qala Allah Ta'ala, dan seterusnya. Banyak penukilan gitu. Qala Abu Abdillah, tidak jelas. Fa inna Rasulal A'dham sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul yang paling agung sallallahu alaihi wasallam, entah siapa menurut mereka Rasul yang paling agung, Nabi Muhammad kah Ali, atau Nabi Muhammad keliru. Wal a'immah, demikian pula para imam, kanu qabla hadzal alam anwaron, sebelum alam semesta ini ada mereka adalah cahaya. Sama kan dengan keyakinan Sufi ya. Nabi Muhammad tercipta dari nur, dan ini makhluk pertama sebelum arsy dan qalam, kata orang-orang Sufi ya. Keyakinannya memang berdekatan. Faja'alahumullahu bi arsyihi muhdaqin, kemudian Allah menjadikan mereka itu mengelilingi arsy.
mengepung arsy. Wa ja'ala lahum minal manzilati wazzulfa, dan Allah menjadikan untuk mereka berupa kedudukan dan kedekatan ma la ya'lamuhu illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Nah, gimana engkau tahu? Ini aneh kalian tuh. Sementara Nabi tak pernah cerita macam itu. Wa qad qala Jibril. Nah, Jibril sendiri kalian mengingkari, tahu-tahu sekarang menukilkan dari Jibril pula. Ini pendusta. Wa qad qala Jibril kama warada fi riwayatil Ma'arij. Jibril telah berkata sebagaimana datang dalam riwayat-riwayat Mi'raj. Entah dari mana kalian dapat itu. Laudanautu unmulah. Seandainya saya sebagai Jibril mendekat walaupun seukuran jari, lah taroktu, niscaya saya terbakar. Tapi para imam tak terbakar kayaknya. Gaya mereka. Baik. Waqat warada anhum, telah datang dari mereka, ain ini, ain maksudnya adalah alaihi salam. Makanya emang berlebihan. Para imam ditulis apa? Alaihi salam. Innalana ma'allahi halat, sesungguhnya kami bersama Allah memiliki keadaan-keadaan. La yasa'uha malakun muqarrab, yang tidak boleh dimiliki, yaitu tidak lapang untuk malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursal, ataupun nabi yang diutuskan. Ini kami memiliki. Jadi Khomeini memang mengklaim dia juga apa? Imam. Kami ada posisi bersama Allah begini-begini. Nauzubillah. Selesai penukilan. Kemudian Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan jar'atun la taqifu indahat. Ini adalah kelancangan yang tidak berhenti di suatu batasan. Ya, tak ada batasan. Nauzubillah. Betul-betul melampau. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak sampai seperti ini, sebagaimana kata Syekhul Islam. Waftira'un sarikhun, ini adalah kedustaan yang diteriakkan, diucapkan dengan lantang. Itu masih dianggap saudara oleh sebagian orang yang jahil. Wa kufrun safir, kekufuran yang tersingkapkan. Tapi masih banyak yang buta, naudzubillah, tak paham kekufuran Khomeini. Laisa ala wajhihi ghita, tidak ada penutup di atas wajahnya. Ini kekufuran yang jelas. Makanya banyak ulama mengkafirkan Khomeini karena melampau sangat. Khomeini dan orang-orang Syiah Rafidhah. Yang keempat, inna wala'a alil bait la yatim. Menurut keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, sesungguhnya kesetiaan pada ahlul bait itu tidak sempurna fi islamil Khomeini, dalam Islamnya Khomeini, illa bi'ada ibatiyatis sahabat, kecuali dengan memusuhi para sahabat yang lain. Ini yang keyakinan yang ma'ruf dalam syiar mereka, la wala'a illa bibarok. Berarti ada walak barok, tapi bukan walak barok yang ma'ruf di kalangan ahlus sunnah. Tapi apa? Tidak dianggap kita setia pada ahlul bait kecuali dengan berlepas diri dari para sahabat yang lain. Wa fi muqaddimatihim Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, dan yang paling depan dari para sahabat yang wajib dimusuhi adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Amma suduru ahli sunnah, adapun dada-dada ahlu sunnah, faqad wasi'at limahabbati jami'i sahabat, maka dada ahlu sunnah itu lapang untuk mencintai seluruh sahabat. Inilah ahlu sunnah, setia dengan semua sahabat. Rasulullah ridha kepada semua sahabat, kenapa kita tidak? Min ahlil bait wa ghairihim, dari keluarga Nabi dan yang selain keluarga Nabi. Tayyib, walillahil hamdu wal minnah. Tayyib. Wa ba'du, kemudian setelah itu, fa inna tamjida islamil Khomeini, maka sesungguhnya pengagungan terhadap Islamnya Khomeini, wal halatu madzukir, sementara keadaannya seperti yang telah disebutkan, yatanafa, ini saling bertentangan. Dohanya wawunya salah ini ya. Yatanafa biwajibin nush, mestinya begitu ya. Bi bukan wawu. Yatanafa biwajibin nusrah, ini saling bertentangan dengan kewajiban untuk menasihati li'amatil muslimin. An-nusrah artinya nasihat, an-nusrah artinya kesetiaan. Ya, bagaimana kita setia dengan keumuman kaum muslimin sementara kita juga mengagungkan Islamnya Khomeini, sedangkan Islamnya Khomeini memusuhi orang-orang yang tidak seperti mereka.
Mereka mengkafirkan orang yang tidak mengakui bahwasanya Ali itu sebagai nabi atau yang seperti itu. Ma'ruf di dalam nas-nasnya Khomeini, tatkala dia ditanya, seperti yang dalam kitab Lilah Sumalit Tarikh, ditanya oleh orang-orang, bagaimana kalau saya di negeri yang bukan di negeri ini, bukan di Iran, dan saya dapati ada orang amah adalah orang yang non-Rafidhah, boleh tidak saya mengambil harta dia dan saya bunuh dia? Maka Khomeini mengatakan, kalau engkau terang-terangan melakukan itu, saya khawatir orang awam akan mengingkari engkau. Tapi kalau engkau mampu, ketika dia sedang bersendirian, maka bunuh dia, rampas hartanya. Atau timpakan dinding kepadanya sampai dia mati tanpa orang tahu. Ini fatwa Khomeini. Sampai tingkat mengkafirkan orang lain separah itu. Wajib untuk dibunuh yang selain selain orang Syiah Rafidhah. Wa tasmiyatu harakatihimul fawdawiyah thawratan islamiyah, dan menamakan gerakan Khomeini yang bersifat pengacauan itu, fawdhah sih kekacauan ya, dikatakan sebagai pemberontakan Islamiyah, seperti yang dikatakan Sayyid Qutb dan Ikhwanul Muslimin. Saurah Khomeini adalah saurah Islamiyah, padahal itu adalah kerusakan yang parah di segala sisinya, merusak, menyemangati orang untuk memberontak di mana-mana. Nau'un akhar min tadlilil awam, itu jenis yang lain dari penyesatan orang-orang awam, malah dimuliakan, pemberontakan malah dimuliakan. Wa asbahil awam, dan orang-orang yang mirip orang awam, yang belajar tetapi tak paham mana yang benar mana yang salah. Li'anna dzalika yuhim, karena yang seperti itu akan membuat orang salah paham, yuhim, yaitu membuat paham, salah paham. Anna sabilal wusuli ilal wilayati fil Islam, bahwasanya jalan untuk mencapai kepemimpinan di dalam Islam yakunu bi tariqatin sauriyah, yaitu dengan cara pemberontakan. Naudzubillah, jelas itu dosa, menyelisihi dalil-dalil mutawatirah. Musallahah, yaitu yang dipersenjatai, wa mudmirah, yang menghancurkan, berbagai senjata api, bom-bom itu dan sebagainya. Ta'kulul akhdara wal yabis, memakan sesuatu yang basah dan sesuatu yang kering. Ini istilah orang Arab, yaitu segalanya akan musnah, bukan dengan cara yang benar untuk mendapatkan kekuasaan, tapi dengan cara pemberontakan. Semuanya akan musnah, membunuh banyak orang, laki, perempuan, tua, muda, bayi, semuanya kena. Wa taqdi ala asas, dan dia itu menetapkan berdasarkan prinsip annal ghayah tubarrirul wasilah. Ini prinsip orang-orang Hizbiyun, bahwasanya tujuan itu akan menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya baik, maka segala cara boleh dilakukan. Dan prinsip Hizbiyun ini diambil dari prinsip Machiavelli. Machiavelli makruh ya, terkenal di dalam komunisme itu, al-ghayah tubarrirul wasilah. Yang penting tujuannya tercapai, maka cara apapun boleh dilakukan. Dan ini haram tentunya. Tak boleh dengan alasan kita berhaji, duitnya dari mana? Mencuri kah, corruption kah, menipu orang. Tak boleh. Wajib dengan cara yang halal, karena Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa huwa uslubul mustaghillina lil furas. Ini adalah metode yang dipakai oleh orang-orang yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan lihajatin fi nafsihim, untuk mendapatkan keperluan yang ada di dalam jiwa mereka, bukan untuk menolong Islam, tapi malah demi kepentingan pribadi. Walaupun nama Islam jadi rusak, namanya pemberontakan, Islam jadi rusak, selalu dianggap sebagai terorisme gara-gara Khomeini itu dan teman-temannya itu. Wa amma sabilul wusuli ilal wilayati fi islamina, adapun jalan untuk sampai kepada kepemimpinan di dalam Islamnya kita, Islam yang istislam kepada Allah Ta'ala, mengikuti syariat Rasulnya dan sebagainya, bukan ikut yang lain. Innama yakunu bisyura, hanyalah terjadinya itu dengan dimusyawarahkan. Musyawarah, orang-orang yang layak bermusyawarah, bukan orang-orang yang justru berebut kekuasaan. Rasulullah mengatakan, innala nu'til imarah liman sa'alaha, sesungguhnya kami tidak memberikan kepemimpinan untuk orang yang meminta. Yang meminta malah jangan diberi, karena nanti ujungnya kalau dia berkuasa, yang pertama kali dia lakukan bagaimana agar duit saya kembali. Saya kan waktu campaign perlu duit membuang duit banyak,
maka perlu duit itu kembali, dan kroni saya juga perlu dapat bagian. Akhirnya rakyat bukan dinambersatukan nanti. Wat tafawud, yaitu penyerahan, yaitu apa? Ada waliul ahad yang akan menjadi apa? Calon pemimpin berikutnya. Summal ikhtiyar, kemudian memang pemilihan. Ini hampir sama, tafawud wal ikhtiyar sama. Cuma tafawud ini istilahnya perancangan. Rancangannya setelah saya adalah ini. Nah, kemudian betul-betul dipilih di masa pemilihan oleh orang yang berhak memilih, yang berwenang memilih. Fa idza tamma ikhtiyarul wali shalih, kemudian apabila telah sempurna pemilihan wali yang soleh, fatawalla umural muslimin, kemudian dia memegang urusan kaum muslimin. Wajibat ta'atuh, wajib untuk dia itu ditaati, malam ya'mur bimaksiatillah, selama dia tidak memerintahkan untuk mendurhakai Allah. Wala yajuzul khuruju alaih, tidak boleh melakukan pemberontakan terhadapnya. Tidak seperti keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan wali yang fasik itu wajib azluh, wajib untuk dia dijatuhkan, untuk disingkirkan. Kalau gitu tak ada, karena setiap orang punya dosa. Bahkan yang menjatuhkan sendiri dosanya banyak. Malam yudhir kufran bawahan, selama dia tidak menampakkan kekufuran yang jelas, alaihi dalilun minal kitabi was sunnah, yang mana kekufuran tadi ada dalilnya dari Quran was sunnah, bukan dari sudut pandang partai oposisi, partai pembangkang. Partai pembangkang akan melihat pihak lain itu sedikit-sedikit langsung dikafirkan. Tapi ini dilihat dari sudut pandang orang yang layak untuk menilai berdasarkan Quran was sunnah, yaitu para ahli ilmu. Hadza huwa nizamul Islam, inilah dia peraturan Islam. Fi amril wilayah, di dalam perkara kepemimpinan bil ikhtisar, secara ringkas. Ilahuna wallahu a'lam.